Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung dari pengajian kita, yaitu atau dihantarkan di atas tuhur, di atas suci, dan tiada ada najis yang tiada dimaafkan, semuanya najis yang dimaafkan, tetapi banyak anggota yang sahih dibalut. Nah, ini masalah perban. Anggota itu suci, anggota itu ada najis, tapi najisnya dimaafkan, seperti terkilir atau luka, tapi darahnya kadang mengalir. Maka darah yang terkilir tadi, badan yang terkilir, lalu ada darah, atau darah ada tapi kadang mengalir, itu najis yang dimaafkan. Darah itu najis, tapi ada najis yang dimaafkan, seperti luka tapi darahnya kadang mengalir. Kalau darahnya mengalir berarti lukanya banyak darah. Nah, itu penting dia perlu tahu. Kan bisa tuh Pak Ego itu apa Ego. Jadi ada muncul darah itu, tapi darahnya kadang mengalir, seperti terkilir tadi. Atau luka, di daerah luka itu ada darah, tapi darahnya ada mengalir, lalu diperbani atau dihensaplas. Perban itu melebihi dari luka, berarti tak ikutlah diperbani kulit yang suci atau kulit yang ada najis tapi najisnya dimaafkan. Masalahnya itu dulu. Contoh sudah ulun sampaikan minggu tadi, orang yang operasi katarak, yang dioperasi itu kan mata, yang diperbani kelopak mata. Sini kan berperban lagi lah. Nih, antara mata kanan dan kiri nih. Diperbani juga kan? Nah, sini suci kan ada? Sini dioperasi kan? Ada kalau. Nah, maksudnya udah suci juga nih. Orang banyak ada mengaji Pak ini masalah ini. Nah, nyata bilang kada mau mengaji, jadi ilmu ada marah. Tujuan itu, bila seseorang itu kada mau mengaji, maka ilmu yang dimiliki orang itu hanya ilmu dadakan, ujar bin ujar. Setelah mengaji pakai kitab hanya tahajud, karena banyak orang pengajian kada begitu lagi. Nah, ada baca ceramahan aja, kalau bisa berlucu, harus berceramah lucu, tapi kada lucu kada baik adalah. Apabila kada lucu kada laku. Gimana caranya supaya jemaah ketawaan itu diuntak penceramah yang lucu? Tujuannya gimana supaya lucu? Kadada memperhatikan gimana supaya dapat ilmu. Nah, itu akibat kada mau berkitab lagi. Orang yang berkitab ini berhati-hati memanggil hukum. Coba berkitab yang tahu tuh ya,
akan ketemu masalah-masalah selama kita beribadah ini. Nah, kita tuh mungkin bisa salah. Nih, jarang Pak Ibu ulun kalau menyampaikan dengan ceramah, maaf, kadang-kadang bisa orang, guru udin ini aras hukum, ini tulisannya ada. Ulun karena aras hukum, iya karena hanya mendengar. Itu aja masalahnya. Pian ganang hanya mendengar, ulun kenang aras hukum. Ulun kemana-mana bacakan kitab, di mana-mana pengajian ulun mau baca kitab, supaya apa yang ulun sampaikan ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kitab yang ulun baca hasil mengaji besanad berijazah dan nang ulun baca tadi mata rantai sanadnya. Itu Pak Ibu yang penting. Nah, lalu kita timbul takjub ketemu permasalahan ini, hitamnya ada di dalam. Nah, ini masalahnya lah. Tetapi banyak anggota yang sahih, yang sehat di bawah balut, tak umpat dibaluti, diperbanding. Anggota yang sehat banyak ikut diperbanding. Ada mungkin Pak Ibu orang operasi katarak matanya nang perbanding. Pasti kelopak matanya nang. Mungkin juga sampai ke daerah alis mata. Yang lebih daripada hajat, nah ya Allah, lebih daripada hajat, lebihan memperbanding itu. Aturannya yang diperbanding sebenarnya wilayah daerah mata, tapi kadang mungkin mata yang diperbanding tak ikut kelopak mata, sedangkan yang dioperasi mata bukan kelopak mata, tapi yang diperbanding otomatis kelopak mata itu sehat. Ini permasalahannya. Memakai perban tadi, apa pun itu wajib tompo diulang lainnya sembahyangnya, walaupun berwudu dan bertayamum juga. Jelaskan yang hadir. Selesai untuk sudah. Ada suatu masjid, tapi bukan yang namanya masjidnya. Mungkin jemaahnya tahu juga. Semasjidan ulun tanya kasus ini semuanya kali diulangi ya sebenarnya. Pengajian ulun di mana-mana. Semasjidan tuh ulun tanyai kasusnya masalah ini, karena di masjid itu kan membaca kitab ini. Tapi ulun tidak menyebut masjidnya. Semasjidan menyambat Pak Ibu kali diulang. Kenapa? Karena di otaknya berwudu sudah dan tayamum. Ada di otaknya ini kalau berwudu anggota yang sehat wajib kena air. Karena anggota yang sehat kadang kena air karena sebab perban tadi otomatis wudunya bermasalah kan? Bisakah ditutupi dengan tayamum? Tidak bisa. Yang ditutupi dengan tayamum itu pas perban itu di wilayah muka saja, atau tidak boleh berwudu karena nggak boleh kena air badan itu sebab misalnya penyakit cacat. Lalu dengan tayamum langsung silakan, itu kata dokter bukan kata kita, dan tidak diulang karena memang tidak boleh kena air dan berperban pas batas luka atau pas batas operasi. Tapi rata-rata sudah apabila berperban pasti lebih daripada batas. Apalagi luka
kecil langsung bahin sekelas, langsung berwudu, langsung tayamum, nyata sudah dikabul. Semasjidan menjawab, ada diulang. Ulun jadi menyanyi itu, berarti di masjid itu ada membahas masalah ini. Nah, berat kalau itu. Makanya jalur fikih jangan kali dikaji, tauhid jangan kali dikaji, tasawuf jangan kali dikaji. Sebelum kita menghadap Allah, sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita pasti pulang. Ada pengalaman betah di dunia ini, pulang semuanya. Membawa apa? Ilmu dan amal. Ada membawa apa-apa, ada membawa pangkat, ada membawa jabatan, ada membawa duit, ada membawa mobil, ada membawa motor, ada yang dibawa-bawa, ada yang dibawa ilmu dan amal. Nah, karena ilmu dan amal yang kita bawa, berpilih-pilihlah untuk ilmu itu ilmu yang dituntut, dan lalu beramal jujur. Nah, itu pentinglah kita hadir. Dan jika kadar hajat, kalau beperban sesuai dengan keperluan beperban, tiada yang lain lagi, artinya pas beperban itu pas normal lagi ada keperluan, tiada wajib pokok atasnya. Luka sekedar luka itulah pakai saplas, pakai perban, tapi jarang namanya berperban pasti beli. Itu rata-rata sudah ulunnya bisa aja juga. Nah, ada tulisannya 5. Nah, tuh ada 5, lihat di samping. Dan berbilang-bilanglah tayamum, beberapa kali tayamum, sebab berbilang anggota yang sakit. Di muka nggak bisa kena air, di muka, di tangan nggak bisa kena air. Nah, 2 kali tayamum itu. Muka nggak bisa kena air, ada tuh sebagian yang nggak bisa kena air, tutupi lagi dengan tayamum. Selesai, baudu dulu sekedarnya, baudu dulu sekedarnya, karena mata ini berperban, karena selesai operasi katarak. Kalau dokter memang itu dokter, ada boleh kena air, itu aja dokter. Bukan menyalahkan dokter. Agama, apabila anggota ada yang sehat, wajib kena air. Nah, itu dokter nggak boleh kena air, berbahaya nanti. 12 harian Bapak Ibu ada sembahyang. Ada ulun ketahuan, ulun pengajian, ulun sebulan guru ulun operasi kan boleh kena air ya sebulanan. Ayah papian ada sembahyang sebulanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya papian untung pian hidup di sebulan. Jangan meninggal dunia Pak Ibu maksiat. Orang jenuh hormati waktu, berkudu semampunya, bertayamum juga. Kalau ada bertayamum guru bisa guru, ayo aja guru ya. Ada orang guru guru, kadang yang disuruh guru, jauh betis guru sakit guru, wujudan lah guru, ayo aja biar hormati waktu. Guru kadang mau sembahyang, mati wasiat dia. Sembahyang itu 2 aja lagi kalau ada, maka wajib 2 aja Pak Ibu. Pertama gila, yang kedua meninggal dunia. Sembahyang ada mau berdiri, duduk, ada mau duduk, berbaring, ada mau berbaring, sembahyang akan naik lagi. Sampai segitunya kewajiban sembahyang ini diancam oleh Allah bagi orang yang ada sembahyang. Masalah kakum bisa orang lakukan musholin.
Kenapa maka kalian mampir di neraka sakor? Kami gak di dalam sembahyangnya. Firman Allah. Ditambah lagi hadis Rasul. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, nyata kafirnya. Jangan dimain-mainkan sembahyang ini. Makanya ulun menekankan di pengajian-pengajian itu banyak pembahasan masalah seputar sembahyang. Tapi karena kita belajar fikih dari awal, itu Pak gue masalah mengenal air, masalah wudu, masalah tayammum, masalah mandi wajib, mengenali istihadhah, mengenali haid, mengenali nifas. Apabila sudah selesai tugas selesai. Nah itu tuh Pak gue kita tuh mengaji itu cari ilmu yang mensahkan kita di ibadah. Cari ilmu yang jangan sampai pahala kita rusak, ya ilmu tasawuf. Cari ilmu yang supaya kita menyembah Allah, kita kenal Allah, ya tauhid. Cari ilmu yang supaya kita beribadat tuh bagus, sah, ya fikih. Nah terus lagi, maka apabila tertegah memakai air pada dua anggota, ada awal maksudnya karena banyu secara keseluruhan di sebagian anggota tadi, maka apabila tertegah tidak bisa kena air, tertegah memakai air tidak bisa kena air pada dua anggota, apakah ada di muka nggak boleh kena air, apakah di tangan nggak boleh kena air, di dua anggota. Contoh, karena muka anggota wudhu dan anggota tayammum, tangan juga anggota wudhu dan anggota tayammum. Berarti di situ ada wudhu juga di situ ada tayammum. Kalau di kepala luka, kepala kan di tayamumi, yang ditayamumi tetap muka dan tangan. Kepala hanya anggota wudhu, tapi tetap juga tayamum, tapi kan kepala yang ditayamumi. Ada orang baik yang operasi di kepala tuh biar di mana aja lu biar operasinya di kepala, di sini lah guru. Awalnya belum guru itu ada mandi aja guru, kalau benar pun di sini operasi, di sini kau guru dasar boleh sembahyang. Bapak Ibu, otomatis saya mulut-mulut tuh itu di sini najar guru ada kalau guru ada orang mau di sini, guru boleh di sini di kepala tuh boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kecuali sebiji kepala. Oh, itu aku hanya dia tahu. Untung orang takut. Nah, kayak apa tuh? Maka wajib dua tayamum. Ya udah. Adalah kamu sudah tulisannya adalah. Lihat Bapak. Wajib dua tayamum karena ada di dua anggota itu tidak boleh kena air. Berarti dua kali tayamum. Nah, maksud dua kali tayamum apa? Berarti wudu lagi, wudu dulu. Wudu saya mampunya dulu. Atau pada tiga anggota maka wajib tiga tayamum. Nah, jelas benar sudah nih. Adalah tulisannya. Uyuk benar ini guru berarti Islam ini guru kalas benar. Nah,
untung pian pian kalau memandangkan ulun karas selamat pian, tapi kalau pian memandangkan Islam karas bisa murtad pian. Jadi salah Islam nih. Islam ini ketika karas benar, ada karas Islam, piannya nama karas sih. Kalau bakal karasan, coba pian tunduk dengan Islam. Udkhulu bismi kafah, masuklah ke agama Islam secara keseluruhan. Apa yang diatur itulah sudah hukum Islam. Amrun ta'budiyun sudah itu. Memang kayak itu sudah aturannya. Jangan dikutak-atik lagi. Belajar tiga baik-baik, misalnya muha, ada beli kena air, ada sebagian tangan, kepala, nah tiga ini. Kalau sabijian memang guru, saya kuman awal guru kan dulu kena air berapa kali guru? Itu sekali jadi tayamum. Langsung ke tayamum main lagi, ya seperti kececar. Sampai tayamum cukup kan ada wudu-wuduan karena memang nggak boleh kena air secara keseluruhan. Tiga anggota kepala ditambah timbal muka dan tangan, tiga tayamum. Berarti cari dahulu debu, jangan berwudu dulu baru mencari debu. Oh iya, mau ada di rumah tangga nama arti selamat. Selamat artinya selamat itu ada nama menjelaskan. Atau pada 4 anggota, nah 4 anggota. Apa tuh? Muka nggak boleh kena air. Ada sebagian tangan nggak boleh kena air. Kepala nggak boleh kena air. Kaki nggak boleh kena air. Berapa? 4 kada. Berapa kali tayamum? 4 kali tayamum. Maka wajib 4 tayamum. Hanya aja apa mendengar dihadir nih. Untuk ya, namun mengaji untuk. Nah lalu ulun contohkan dulu, wah supaya nyaman nih. Ini kan teori nih, praktek ulang kan nyamannya dia. Nah contoh akan baru kita baca terus tuh panjang tuh pembicaraannya tuh, ya ada panjang. Muka ada, enggak kena air. Tangan ada, langsungnya sudah 4. Kepala ada, kaki ada. Anggota, tapi guru kan ada kiri, ada kanan. Ini jadi satu sudah. Tangan dan tangan kanan dengan tangan kiri. Nah lalu pakai gue ada kena air di muka ini ada, lalu wudhu seadanya, nggak jauh daripada juga, wudhu dulu seadanya, nang lidahi cari kain lap basah supaya jangan meleleh bajunya, udah wudhu. Karena ada anggota sehat yang ikut diperban, tetap dengan tayamum dulu. Tetap dengan tayamum. Nah. Selesai. Terus membasuh tangan. Di tangan ada perban juga, nggak perlu kena air. Nah, di sini misalnya, di sini aja nggak kena air. Nah, sini Pak Guru, di sini siapa kalau menyapu alat? Karena di sini guru buat perban, kalau menyapu di sini, ini hidup surangan aja lah. Sapu akan dulu, nah ada olah. Ini kurang penyembelihan Pak, mau ada penyembelihan ada yang mau, nggak lain juga. Ketayamum lagi Pak Ayu. Karena ada tangan yang nggak boleh kena air.
ditutup lagi dengan tayamum, muka lagi nanti tayamum hidup, jangan tangan aja yang ditayamumi, karena anggota tayamum dua, muka dan tangan. Nah, tayamum selesai, teruskan lagi menyapu kepala. Sekepalaan Pak Ibu itu di kepala, maksudnya kalau sekepalaan di sini kan semua kepala berarti. Kalau sebagian kepala aja Pak Ibu, muka awak aja di sini kan, di semua kepala berperban sampai kayak ini. Nah misalnya perbannya misalnya tertutup semua wilayah kepala, mau berperban karena kepalanya digergaji. Ayo, nah mana lagi nanti udue? Bakal ada boleh kena air, tutup lagi dengan tayamum. Nah, muka sini, situ sudah, tangan, terus selesai. Kepala bang, kepala sudah ditutup tayamum tadi. Kaki pula, kaki berperban juga. Mun ada nang kayak ini kada tahu ilmunya ada sembahyang. Itu aja kesimpulannya sudah. Ada nang sembahyangnya lagi. Ayo nang hadir nih. Lalu Pak Ibu papin ke akhirat diulun nang pembawaan apa akhirat untuk mau mengaji nang kayak ini nah. Bisa terjadi Pak Ibu nang kayak ini. Tapi ilmunya ada. Yang mana aja menelepon guru Udinnya gering, ya Pak. Dan jangan. Nah, ayo di tangan di kaki ini nggak bisa kena air, kaki kiri atau kaki kanan. Semampunya dulu. Lalu tayamum lagi. Selesai, baru ada sembahyang. Salam, sembahyang itu nanti diulang. Kenapa? Karena semua yang beperban di mata, di muka melebihi batas yang diperlukan. Mungkin itu caranya gue baik kada sembahyang, ya berusaha. Kada usah ikhtiar menurut aturan, dia mengatur sendiri dengan cara lebih baik kada sembahyang. Kalau cagar diulang juga itu aturan. Makanya kada kau berdiri berduduk, kada kau berduduk berbaring, kada kau berwuduk tayamum, kada kau bertayamum hormati waktu sembahyang. Bukan kada sembahyang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuk, ke atas langit ben mengaji sama aja ini pembahasannya. Ya Allah. Nah itu baik 4 kali bertayamum. Terus lagi, jika melengkapi sakit itu akan sekalian kepala. Nah, jika melengkapi sakit itu akan sekalian kepala, semua kepala. Jelas saya sudah tayamum, kepala kada boleh diului lagi. Dan jika tiada melengkapi ia akan dia, nah artinya kada keseluruhan, maka wajib 3 tayamum. Dan 3 tayamum ya, kalau tiga anggota nang kada boleh kena air. Tadi kan kepala sebagian, kada seluruh kepala, berarti masih bisa kada menyapu kepala sebagiannya ada. Karena kan sebagian kepala, kalau yang wajib dibasuh menurut mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi seluruh kepala. Berat mazhab Hanafi ini. Imam Syafi'i mengatakan sebagian kepala. Berarti kalau dia berperban keseluruhan kepala dan memang tidak boleh kena air, maka langsung aja ke tayamum. Maksudnya 3 kali tayamum aja. Tapi kalau kepala secara keseluruhan berperban, berarti 4 kali tayamum. Kalau sebagian kepala aja berperban,
maka 3 kali tayamum. Karena kepala itu cukup menyapu sebagian kepala, bukan keseluruhan kepala, karena lukanya hanya sebagian kepala, atau yang digergaji hanya sebagian kepala. Maka kepala yang bisa kena air tidak boleh diganti dengan tayamum, cukup disapu sedikit. Nah kayak ini lah wudhu Bapak Ibu. Kalau aina boleh, sudah dibahas pada pertemuan dulu tentang hukum wudhu masalah membasuh kepala. Ada pakai apa tuh? Ranting pohon, banyak. Paling-paling orang di samping dia bingung, kenapa nang ini wudhu? Seorang pada pernah hadir mengaji, nyalahkan orang terus. Hebat Pak Ibu. Karena bahwasanya kepala memadai sah saja menyapu yang sahih, menyapu yang sehat di kepala. Ada seluruh kepala yang diperbani. Kita ini suatu saat bisa sakit. Yang sakit kita ini bisa ada di kena air. Apakah ilmu ini baik? Tapi gue sakit ulun banyak alat-alat naik dulu. Nang ulun kada kawa dulu. Tayamum. Ada kawa kuring betayamum hormati waktu. Seadanya rapian sembahyang, walaupun kadang hadap kiblat, seadanya. Apabila biar ditakdirkan Allah sembuh, honggok berapa waktu biar menghormati waktu selama kita sakit. Kalau kita dipanggil Allah dalam keadaan sakit, tapi kita menghormati waktu sembahyang, maka kita tetap dinilai dalam ibadah. Tapi kalau kada sembahyang, waktu sakit kada sembahyang, maka dia meninggal dalam keadaan maksiat. Ini kita temukan. Banyak ada orang meninggal dunia dalam keadaan sakit kada sembahyang. Buka kitab Al-Baqarah Muhtaram, tidak percaya aja dulu. Siapa yang sakit dan dia kada sembahyang, pada akalnya masih ada. Orang kada sembahyang itu hanya 2, hilang akal atau gila, yang kedua meninggal dunia. Sedangkan dia akalnya masih ada waktu sakit dan dia tidak sembahyang, ternyata meninggal dalam keadaan sakit, meninggal dalam maksiat. Buka kitab Al-Baqarah Muhtaram. Di situ kadang-kadang kita berpikir kita sudah menyampaikan kita salah lagi, dan kita ngalih maatur orang sakit itu disuruh sembahyang. Apa jawabannya? Aku kada kawa kekerasan tuh Islam ini begitu caranya. Ikamnya terlalu keras hukum bisa urut pada ini disampaikan orang kayak itu mundur kalah di pandangan orang kekerasan hukum. Ulun cari dalam kitab ada dia tetap mau sama hukum. Kita ini yang salah, disalahkan orang di kita. Padahal aturan kan di mana supaya bernilai ibadah di ketika sakit. Maka itu caranya kayak apa? Hadza zamanus syukur. Banyak berdiam lagi. Kenapa? Karena nampanan kita sampaikan untuk kebaikan dianggap itu satu kekerasan dan kesalahan. Mengurus diri hal lagi. Atau keluarga kita. Nah, kayak ini caranya. Gini, kayak apa lagi kayak. Nah, karena Pak Ibu kalau kita tuh bergaul, bakal kawanan, bakal keluarga, sesuatu ada pas menurut agama, kita diam, kita kena. Ada masih tanggung jawab menyampaikan, karena kita melihat ini salah, kita tahu, diam,
karena kita muka itu caranya gue baik hidup di baik banyak ada tahu juga salah lagi. Muka itu berprinsip kenapa itu kan mengaji, kenapa itu kan menuntut ilmu, sedangkan aku menyuruh Allah Taala menuntut ilmu wajib, sedangkan Rasulullah menyuruh menuntut ilmu wajib, kenapa itu kan tahu di mana dia? Nah iya, di ultimatum orang serba salah bukan serba salah, kitanya yang merasa serba salah. Terus lagi, panjang lah. Dan jika melengkapi sakit itu pada anggota yang 4, maka wajib 1 tayamum juga. Nah, dan jika melengkapi seluruh muha, itu maksudnya berperban, muka itu sih cuma awak itu berperban. Jika di sebagian nih tutup, dan jika melengkapi sakit itu pada anggota yang 4 atau kecacar, nah pas tuh sudah itu yang ada seluruh anggota ada. Catat di situ karena ngalih salah memaham atau kecacar. Dan jika melengkapi sakit itu pada anggota yang 4, maka wajib 1 tayamum juga. Cacar saikungan awak, nyatain sudah termasuk anggota yang 4. Di muka ada cacar, kepala sama aja. Kepala ada cacar bisa lah Bapak Ibu. Tangan, kaki, belakang nggak bisa ya. Intinya kada boleh kena air semuanya. Cukup 1 tayamum juga karena keseluruhan. Yang 4 tayamum tadi ada sebagian anggota boleh kena air. Jelas kan? Nyaman orang mengaji juga. Pancak lu kesambat nyaman orang untuk orang mengaji juga. Karena permasalahan ini jarang dikupas. Dan di dalam kitab-kitab yang lain ada selengkap kitab yang di sini, bukan kitab yang lain itu ada lengkap aja juga. Yang lengkap mungkin pembahasan yang lain. Di sini kitab itu saling melengkapi. Di sini belajar fikih kitabnya Bijuri, sini belajar fikih kitabnya Syarasiddin, sini belajar fikih kitabnya Fathul Mu'in, sana kita belajar kitab fikih kitabnya Fathul Wahab, di ujung sana belajar kitab fikih kitabnya misalnya Qalyubi, di situ kitabnya Mughni, situ kitabnya Futhah, situ kitabnya Nihaya, di situ kitabnya Majmu', ujung sana kitabnya Bayan. Mantap benar orang ini. Dia bisa jadi mufti. Si gurunya membacakan langsung meninggal dunia. Kitabnya banyak banget. Ngejemuk aja berapa jilid seini, berapa puluh tahun hanya tamat. Bayan seini lah. Kitab Bayan panjang lagi tebal. Iya, jadi orang kada mau umur. Anak mau bahas masalah apa ini. Nah, lalu kita cari info yang penting-pentingnya, nah lebih penting kita kaji baik-baik. Ganti daripada wudhu anggota seluruh badan tadi kada boleh kena air, langsung tayamum lagi. Berarti pengganti daripada wudhu. Tapi kalau ada anggota yang masih boleh kena air, enggak bisa langsung mengerjakan tayamum. Paham kan ya? Karena gugur tertib. Gugur sudah tertib. Arti tertib itu urutannya sudah gugur. Aturnya wudhu dulu, baru tayamum. Itu namanya tertib.
Kada boleh ada anggota wudhu yang bisa kena air langsung kata yang mau, nggak boleh. Sama aja jual wali nikah adalah abahnya, ada abahnya dulu yang jadi wali, bukan kainya. Kecuali abahnya kada ada baru kainya. Itu ada urutannya jangan jadi wali nikah. Fir siapa? Ulu guru pamannya. Kenapa makapian sebagai pamannya menjadi wali nikah? Keponakan pian, sedangkan abahnya ada, abahnya guru kada setuju, ada boleh dia jadi wali. Kada setuju tuh karena di si panae malunya, kenapa jadi kada setuju? Karena mungkin dibuka di persidangan. Ada mau jerkainya, aku yang mengambil alih jadi wali. Abahnya ada susah, ada mau, boleh. Kai kada boleh jadi wali nikah selama abahnya ada. Kai itu pun dari mana? Kuitan abahnya, bukan kuitan mamanya, lain jalur. Orang mengaji Pak Ibu, memang kayak itu. Dan jika melengkapi sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala, wajib 2 tayamum. Dan jika melengkapi sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala, seperti muka, tangan, lawan betis. Bertayamum 2 aja kalau karena betis atau kaki bukan anggota tayamum. Artinya nang ditayamumi, tapi tayamumnya tetap 3 kali. Nah di sini apa nih? Dan jika melengkapi sakit itu, nah kalau melengkapi ini berarti semua kaki lah ini. Semua kaki kan beperban misalnya. Ini coba. Dan jika melengkapi sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala. Wajib 2 tayamum. 1 tayamum daripada muka dan 2 tayamum anggota tayamumnya. Tetap aja kalau ada mau perlu ditayamumi kepala. Ini pahami. Dan jika melengkapi sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala. Kepala kan bukan anggota tayamum. Seperti kalau inya wajib 2 tayamum itu apa tuh? Muka dan tangan aja. Nang ditayamumi itu muka anggota tayamum, tangan anggota tayamum. Kalau kepala bukan anggota tayamum. Kenapa? Tuh. Apalagi lah. Dan jika melengkapi sakit itu akan 3 anggota yang lain daripada kepala. Wajib 2 tayamum, 1 tayamum daripada muka dan 2 tayamum tangan. Iyalah. Itu ngaranya anggota tayamum karena gugur wajib membasuh keduanya yang menghendaki ia bagi gugur tartib. Nah, ulang. Ayo, bagaimana? Kan muka dan tangan menjadi anggota tayamum. Lain pada kepala, kita ambil contoh misalnya telinga misalnya, itu ada lain itu sunat aja gitu. Ada masuk itu wajib diudui kada masuk, sunat wudu aja di tayamum kada masuk juga. Tetap fokus kepada muka dan tangan aja nang ditayamumi. Selesai.
Apalagi karena bubur wajib membasuh keduanya, artinya bubur kada kawa membasuh pakai baju. Tetap otomatis juga kepada tayamum, muka dan tangan aja dua anggota yang ditayamumi, muka dan tangan. Selain kepala pun, selain kepalanya kayak kaki sudah tetap yang ditayamumi muka dan tangan saja. Yang menghendaki ia bagi gugur tertib. Nah, kada bertertib, kada berurutan sampai ke kaki ditayamumi itu. Nang ditayamumi hanya muka dan tangan. Ini kisahnya kalau selain kepala. Kepala tadi, kalau seluruh kepala tuh kada kawa pakai air, tetap yang ditayamumi sama juga muka dan tangan saja, kada ke kepala. Kalau selain kepala apa? Kaki, tetap juga hanya dua anggota tayamum, yaitu muka dan tangan. Nah, itu tuh maksudnya. Itu jelas itu sudah. Nah, kalau selain kepala apa? Ya kaki. Nang wajib diudui. Berarti tetap nang ditayamumi dua aja, yaitu muka dan tangan. Kalau baik kaki ditayamumi juga. Kaki bukan anggota tayamum. Kada kau diudui kuai, kalau kada kau diudui sampai batas muka dan tangan aja ditayamumi. Ada urusan dengan kaki, karena kaki kada kau kena air juga dan kada perlu kena debu, karena dia bukan anggota tayamum. Dan wajib menyapu setengah kepala. Nah, menyapu itu apa? Menyapu itu. Kemudian daripada tayamum, lalu imbahnya bertayamum. Berarti kada kau langsung diputuskan tayamum, dulu sebagian. Karena kepala itu kan masih bisa kena air sebagian. Ada sabijian kepala kada boleh kena air. Kalau sebagian kepala aja kada boleh kena air, masih bisa kena air kepala sebagian yang lain. Kepala tuh kayak ini Bapak Ibu. Nah ini kepala. Ya. Ini kepala semua nih. Di sini beperban, di sini masih bisa. Di sini beperban, masih bisa di sini. Di sini beperban, sini masih bisa. Di sini beperban, di sini masih bisa. Semuanya guru beperban, tayamum. Nang di tayamum apa? Dua anggota, muka dan kepala apa guru? Kada. Tapi guru kada kena air, nggak boleh kena air. Tayamum. Yang di tayamum apa? Muka dan tangan. Baptis guru? Muka dan tangan. Ada guru yang disuruhnya bergulung di pasir. Ada di bergulung-gulungan di pasir. Dan satu tayamum daripada dua kaki, ambil. Dan satu tayamum artinya daripada dua kaki. Nah, berarti kalau ada kaki beperban itu masuk betayamum dua, nang ditayamum tetap muka dan tangan. Para jihu ambil presiden pahamannya. Para jihu tuh adalah silahkan bahas bimasa tayamum pada permasalahan tayamum. Ghaira hadhil masalah, kalau hendak masalah yang lain lagi daripada ini dibahas panjang lebar khusus di permasalahan tayamum. Luar biasa baik gue. Dan wajib tayamum bagi tiap-tiap fardu. Dan sembahyang yang dinazarkan dia, wallahu a'lam. Nah, sejajahnya ya, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu'an ya karim, wa'fu'an ya rahim, wa'fu'an ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hawla la yaqib. Arsalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.